Kirain bre, wifi hilang timbul di TUF Gaming cuma isu minor. Ternyata banyak juga yang ngalamin ya. Kayak contohnya Bre Muhammad Ihsan ini yang kasih testimoni di grup komunitas laptop gaming Indonesia. Tapi kan kasus itu cuma di unit lawas doang bang. Iya sih ya, unitnya Bre Ihsan juga masih pakai RTX 2050. Yang berarti kemungkinan produksi 2 atau 3 tahun yang lalu bre. Tapi kayaknya tetap menarik dah ya buat kita bahas. Soalnya secara harga second di marketplace udah menarik banget buat dilirik. Nih, yang pakai RTX 3050 cuma 7 jutaan aja bre. Dipikir-pikir lagi, daripada beli ODM ya kan, kayaknya mending beli TUF Gaming aja nggak sih? Yang second maksudnya? Biar terhindar dari hujatan-hujatan kaum ODM ya kan. Toh sendiri lah mereka agresif banget. Balik lagi ke isu wifi hilang timbul di TUF Gaming. Ternyata isu ini bukan lokal Indo doang ya. User global juga banyak yang keluhin isu wifi hilang timbul kayak gini. Kayak contohnya Bre Shihab Khan. Ini udah pasti kalian udah tau lah beliau ini orang mana? Orang Thailand kan, Shihab Khan. Ya intinya problem ini tuh nyebelin banget bre. Bayangin aja kalau lagi push rank sama temenmu yang soft spoken itu tapi tiba-tiba disconnect, atau pas lagi reset materi buat nugas atau kerja tiba-tiba muncul dinosaurus di browser kalian. Halah, tinggal colok kabelan kok repot ras. Tolong dijaga alat bicaramu itu. Gak semua orang itu pakai laptop di deket modem atau router atau hub atau semacam itulah bre. Ya kan bisa aja tuh laptopnya lagi dipakai nugas di warteg subsidi atau kafe berkonsep industrial yang mana kagak mungkin ada yang nyediain kabelan. Ternyata ada juga sih di Jogja nih ya. Coba aja tuh kafe punya banyak cabang gitu ya. Mungkin isu wifi hilang timbul di TUF Gaming kagak bikin memusingkan warga gitu ya. Tapi kan realitanya kafe yang menyediakan kabelan masih langka bre. Jadi menurut kami ini bukan sebuah solusi yang konkret. Nah sekarang kita cari tahu penyebab wifi hilang timbul di laptop TUF Gaming lawas. BTW bre, sebelum pakai LOQ15 kami tuh pakai TUF Gaming A15 FA506 sebagai daily drive selama 4 tahun kalau nggak salah. Kita tuh pakai yang prosesornya Ryzen 5 4600H ditambah GeForce GTX 1650 yang pas kita beli di tahun 2020. Itu harganya sekitar 12 jutaan. Aku pribadi selama make TUF Gaming A15 kayaknya tuh nggak pernah ngalamin isu wifi hilang timbul bre. Cuma bukan berarti orang lain tuh dapat pengalaman yang sama kayak aku ya kan. Jadi ini bukan generalisir atau pukul rata. Cuma sharing pengalaman aja. Jadi ya kita tertarik banget nih buat ngebahas isu ini. Karena nggak semua masalah itu kita pernah ngalamin bre. Jadi kita ya selam lebih dalam di komunitas atau di Reddit dan sumber lainnya. Pas kami bikin konten upgrade SSD pakai TUF Gaming A15, posisi wifi cardnya itu memang cukup aneh bre. Soalnya tertimpa SSD bawaan. Pantesan aja ada isu kalau overheat jadi penyebab wifi hilang timbul ini. Kalau dibilang masuk akal, ya memang masuk akal ternyata. Dan sebenarnya sepanas apa sih sebuah SSD? Kalau cuma sekedar SSD NVMe generasi ketiga, kami rasa nggak akan sepanas itu. Mungkin kalau NVMe-nya generasi keempat yang speednya di atas 5000-an MB per second, ini masuk akal. Karena ketika kita tes pakai Crystal D-Spark, suhu SSD-nya itu rata-rata di 65 derajat Celcius. Dan ini kita tesnya di indoor pakai AC, kurang lebih 26 derajat Celcius. Kalau misalnya penggunaannya di outdoor kayak di cafe, mungkin bisa lebih panas lagi tuh SSD. Kalau misal penyebab utamanya adalah overheat karena ketimpa SSD tadi, harusnya Asus tuh belajar dari kesalahan dong. Tapi kayaknya bukan karena overheat sih penyebabnya. Soalnya di TUF Gaming A15 FA507 keluaran 2024, posisi wifi cardnya masih tertimpa sama slot M.2 NVMe SSD gitu ya. Tapi masih ada satu kemungkinan penyebab lain yang lebih masuk akal bre, yaitu penggunaan wifi card curah demi menekan ongkos produksi. Ya lagi-lagi permasalahan klasik sebuah laptop gaming budget, laptop gaming entry level gitu loh. Kemarin masalah LOQ15 ada di komponen motherboard yang curah. Sekarang di TUF Gaming wifi cardnya tuh yang curah. Paling banyak laporan kasus wifi hilang timbul setelah ditelusuri rata-rata karena pakai wifi card dari MediaTek yang seri MT7921 yang support Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya tuh versi 5.2. Untungnya bre, pas kita pakai TUF Gaming A15 FA506 dulu, Wi-Fi card-nya tuh masih dari Realtek yang sepertinya nggak ada isu Wi-Fi hilang timbul. Tapi ternyata salah juga bre. Ada juga user FX506 di tahun 2020 yang Wi-Fi card-nya dari Realtek mengalami isu soal Wi-Fi, tapi bukan hilang timbul biasa. Kasusnya, Wi-Fi di laptopnya itu susah connect ke jaringan yang sama pas baru dihidupin. Padahal normalnya ya auto connect kan kalau baru dihidupin tuh laptop. Katanya baru nyambung lagi pas udah idle sekitar 5 menitan. Ini sih emang nyebelin sih bre. Dan set endingnya beliau itu return. Ya ini sih emang nyebelin sih bre. Dan set endingnya itu beliau return
Ini sih emang nyebelin sih bre, dan sad endingnya tuh beliau return laptop tersebut terus beli tipe laptop yang sama di toko lain dan sayangnya ngalamin problem serupa. Sampai akhirnya beliau ini menyerah. Aduh sedih sekali ya sampai menyerah begitu ya. Mungkin dia udah berapa lama gitu ya udah bener-benerin nyari tahu gitu ya. Dan kalau ada yang bilang ambil yang wifi cardnya pakai Intel aja bang, pasti aman tuh bang. Sayangnya nggak juga bre, karena salah satu user di Reddit ngalamin kasus wifi hilang timbul juga. Emang sih laptop dia juga tough gaming lawas yang pakai wifi card Intel AX201. Tapi ada beberapa laporan user yang isu wifi hilang timbulnya itu berhasil di fix atau berhasil dibenerin gitu ya, dengan mengganti wifi cardnya dengan wifi card Intel BE2XX series atau Intel AX21X series. Nah, ini patut dicoba nih buat kalian atau teman-teman yang masih ngalamin isu wifi yang sama, ataupun buat teman-teman yang mau meminang laptop tough gaming lawas. Dan buat yang mau nonton tutorial ganti wifi card di laptop tough gaming, bisa tonton video dari Bre Kenny berikut ini. Nah, sekarang bisa kita simpulkan juga kalau penyebab wifi hilang timbul di tough gaming ini bukanlah karena faktor kualitas wifi cardnya yang curah. Soalnya kasus ini ternyata nggak cuma dialami user yang wifi cardnya dari MediaTek, tapi juga dialami user yang wifi cardnya dari Intel. Aku jadi curiga, apa tersangka utamanya karena Windows compatibility-nya ya? Soalnya selain user tough gaming, ada juga user ThinkPad yang ngalamin kasus wifi hilang timbul begini bre. Tapi coba dah komen user tough gaming yang pakai Linux, ada ngalamin case wifi hilang timbul juga nggak? Ini juga jadi bahasan menarik yang nyambung juga dari bahasan sebelumnya bre. Dari pertanyaan di atas, apakah ini ada sangkut pautnya sama Windows compatibility? Tapi ternyata nggak juga bre. Di Linux pun ada keluhan yang sama. Tapi ini bukan dari tough gamingnya ya, melainkan dari chipset wifi-nya aja yang dipakai, yaitu antara lain ada Realtek, Broadcom, sama MediaTek. Atau memang ini isu yang wajar di sebuah Linux ya, karena kan Linux kan nyari drivernya agak susah gitu loh. Nah, di kasus ini ternyata sistem penghemat daya di Linux itu bisa ngekat aliran daya si wifi cardnya bre. Baru tahu juga nih ya, kudet banget. Bahkan ada tutorialnya juga buat nonaktifin fitur penghemat daya otomatisnya supaya nggak di-cut tuh sama si Linuxnya, sama si sistemnya. Biar ya wifi cardnya tetap ada daya buat nangkap sinyal wifi gitu ya. Masalah ini sih lebih kompleks ya bre, karena harus manual compile dan install driver lebih ribet gitu loh. Dan apakah itu terjadi di Windows juga? Karena Windows pun ketika di kondisi baterainya low bed itu bakal otomatis masuk ke power saving mode. Tapi kalau itu pakai baterai only, masalahnya adalah kalau misal di charge kan otomatis dayanya tuh langsung dari stop kontaknya. Jadi ini cuma salah satu kasus aja ya, yang mana ternyata power saving mode tuh bisa mutusin arus daya si wifi cardnya tadi bre. Solusi sederhananya, kalian bisa cek apakah laptop kalian jalan di power saving mode ketika nggak dicolok charger, atau ya ternyata nggak berfungsi sama sekali gitu ya. Buat kalian yang lagi pusing soal isu wifi hilang timbul di tough gaming, menurutku jangan langsung ganti wifi cardnya. Anggap aja itu solusi terakhir, kayak kalian beli wifi card terus minta pasangin sama teknisi tough gamingnya gitu ya, atau teknisi si Asusnya gitu. Soalnya harus keluar duit juga tuh ya kan. Seperti biasa, namanya barang elektronik pasti bisa diakalin. Langkah pertama yang sangat klasik, kalian bisa mulai dengan update driver manual. Ketik aja seri laptop kalian di Google, nanti cari bagian support, terus di bagian driver and tools cari aja tulisan wireless LAN driver. Terus download dan coba update drivernya dulu di laptop kalian. Ya ini juga berlaku untuk semua tipe laptop yang bukan cuma tough gaming kalau ngalamin hal yang sama atau isu wifi sinyalnya hilang timbul. Kalau misalkan udah dan ternyata masih belum bisa juga, mungkin kalian bisa update Windows-nya juga. Dan kalau solusi tadi belum bisa juga, coba pakai aplikasi kayak misalkan Driver Booster. Kalau masih belum fix juga, coba reset network via CMD. Dan langkah selanjutnya yang bisa dicoba adalah update BIOS. Jadi banyak banget cara yang bisa kalian lakukan untuk ngatasin isu tadi, bre. Dan kalian bisa juga tonton tutorial channel kita, walaupun itu video tutorial update BIOS di motherboard, ya tapi mirip-mirip kok update BIOS, bre. Tapi kalau misalkan masih belum fix juga, coba pindah SSD bawaannya ke slot M.2 yang kedua biar wifi cardnya tuh nggak ketumpuk atau ketimpa dari SSD-nya. Dan kalau masih belum fix juga, bre, kalian bisa beli USB wifi yang ada antenanya atau USB wifi yang nggak ada antenanya yang biasa aja gitu ya. Kalau memang nggak berani ganti wifi card sendiri atau males ke service centernya Asus gitu ya. Soalnya kan kalau wifi card USB itu kan tinggal colok aja ke USB udah kelar gitu. Tapi kan nanti kurangin port USB bang.
emang harus ada yang dikorbanin juga ya. Tapi itu solusi dari kami, ya kan? Maksudnya kami ngasih solusi aja gitu loh. Kalau nggak mau dicoba ya nggak apa-apa. Nih, contoh USB WiFi yang bagus. Ada AWUS 1900. Tapi ya mahal sih ya, bre. Kalau mau yang murah, banyak. Cek aja link belanja di video ini. Nanti kita taruh. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Intinya, kasus WiFi hilang timbul di Tough Gaming masih menjadi misteri. Tapi itu bukan isu doang, bre. Soalnya yang ngalamin ternyata cukup banyak. Setelah kita telusuri, ternyata banyak faktor yang mungkin jadi penyebab kasus WiFi hilang timbul ini. Mulai dari kemungkinan overheat karena peletakan WiFi cardnya ketimpa sama SSD NVMe, atau karena penggunaan WiFi card dari Realtek atau MediaTek atau bahkan Broadcom tadi ya. Atau mungkin memang karena compatibility Windows-nya aja yang nggak oke di laptop Tough Gaming lawas. Tapi apakah benar-benar cuma nyerang barang lamanya Asus Tough Gaming? Harusnya sih Asus sudah denger isu ini ya. Bisa dilihat di unit Tough Gaming A14FA401 keluaran 2025, yang mana pas kita lihat posisi WiFi cardnya itu udah nggak ketumpuk lagi sama SSD NVMe, bre. Jadi harusnya sih nggak ada lagi ya isu overheat di bagian WiFi cardnya. Coba bre, buat kalian yang udah beli dan masih make Tough Gaming lawas dan mungkin generasi terbaru, kalian bisa ya komen di kolom komentar, kasih testimoni lah penggunaan kalian soal Tough Gamingnya gitu loh. Sharing sama user lain kan nggak merepotkan lah gitu. Dan buat kalian yang udah coba cara-cara yang udah kita kasih tahu tadi, kayak update driver WiFi via website resminya Asus atau reset lewat tombol power selama 30 detik, dan apakah berhasil? Coba sharing pengalaman kalian di kolom komentar aja, bre. Jadi itu dia videonya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya Alfian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian, selaku host di channel ini, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.